Bangun pagi langsung sarapan, sebelum pergi mencari ikan. Hati tergerak untuk ucapkan salam pembuka untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Minggu berjalan santai menuju pusat kota Kendari. Sebelum presentasi dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rahmi Fitriani, NIM 2020-09004, Prodi S1 Kebidanan, Itkes Muhammadiyah Sidrap. Di sini saya akan menjelaskan salah satu jurnal yang berkaitan dengan kasus ISPA, yaitu infeksi saluran pernafasan akut. Adapun judul jurnalnya yaitu faktor penyebab kejadian ISPA, yang merupakan tugas dari mata kuliah asuhan komplementer pada bayi, balita, neonatus, dan apras, yang diampu oleh Ibu dosen Wilda Reski Pratiwi, SST, MKes. Selanjutnya ada pokok pembahasan yang akan saya bahas beberapa menit ke depan. Yang pertama ada analisa data, yang kedua ada permasalahan, yang ketiga ada metode penelitian, yang keempat ada hasil penelitian, yang kelima ada keterkaitan teori dengan hasil penelitian, yang keenam keterkaitan isu dengan program nasional, yang ketujuh ada terapi komplementer terkait dengan infeksi saluran pernafasan akut. Subpokok selanjutnya ada analisis data. Nah, di mana dalam jurnal ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif, yaitu jenis penelitian yang digunakan untuk mencari pengetahuan dengan menggunakan data-data untuk menganalisis apa yang ingin diketahui. Nah, analisis data yang dilakukan menggunakan uji chi-square untuk melihat hubungan variabel dependen dengan variabel independen. Kemudian data yang diperoleh nantinya dari metode statistik uji akan diproses melalui perangkat komputer. Nah, di sini ada data kejadian dari jurnal, yaitu tingkat rata-rata distribusi frekuensi kejadian ISPA secara keseluruhan dari 79 responden di Puskesmas Rimbo Data. Yang pertama ada ISPA sedang, yaitu nilainya 46,8%, kemudian ISPA ringan 29,1%, ISPA berat 24,1%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa lebih dominan ISPA sedang daripada ISPA ringan dan ISPA berat di wilayah tersebut. Masih dengan analisis data, di mana di sini ada data variabel untuk menentukan penyebab dari ISPA di wilayah tersebut. Yang pertama ada tingkat rata-rata distribusi frekuensi sanitasi dasar dari 79 responden di Puskesmas Rimbo Data. Persentasinya ada 60,8% sanitasi lingkungan yang tidak sehat, kemudian sanitasi lingkungan yang sehat ada 39,2%. Yang kedua, ada tingkat rata-rata distribusi frekuensi polusi udara dari 79 responden di Puskesmas Rimbo Data, di mana persentasinya ada 64,6% polusi udara tercemar, kemudian 35,4% polusi udara tidak tercemar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa lebih dominan sanitasi lingkungan yang tidak sehat daripada yang sehat, dan lebih dominan juga polusi udara tercemar daripada yang tidak tercemar, dan tentunya sangat menyebabkan kejadian ISPA di wilayah tersebut. Itulah tadi analisis data dalam jurnal tersebut. Selanjutnya kita beralih pokok pembahasan ke permasalahan dalam jurnal tersebut. Di sini ada dua permasalahan.
yaitu permasalahan pertama, ada 1 dari 4 anak mengalami ISPA di Indonesia pada tahun 2016. Kemudian di Kabupaten 50 kota ada 14,38%, sedangkan di Puskesmas Rimbo Data yang menjadi sasaran dari penelitian ini yaitu ada 369 kasus. Nah, ini terbilang cukup banyak ya kasus ISPA-nya. Permasalahan yang kedua adalah faktor pencetus atau faktor penyebab terjadinya ISPA di wilayah tersebut. Nah, di wilayah itu berada di sekitar Jalan Raya Sumber Riau dan sering terjadi polusi udara dan sanitasi lingkungan yang kurang memadai. Itulah permasalahan terjadinya ISPA di wilayah tersebut. Jadi di sini ada 2 permasalahan. Permasalahan pertama karena banyaknya jumlah kasus di wilayah tersebut. Kemudian yang kedua permasalahannya yaitu tentang penyebabnya, di mana polusi udara dan sanitasi lingkungan di wilayah tersebut kurang memadai. Itulah tadi permasalahan yang diungkapkan dalam jurnal tersebut. Nah, selanjutnya kita lanjut ke subpokok yang ketiga, yaitu metode penelitian. Nah, yang pertama ada jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam jurnal ini yaitu penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif itu adalah penelitian yang digunakan untuk mencari pengetahuan dengan menggunakan data-data untuk menganalisis apa yang ingin diketahui. Contohnya tadi itu analisis data variabel tentang sanitasi lingkungan dan polusi udara yang dapat menyebabkan terjadinya ISPA. Kemudian yang kedua ada metode penelitian. Nah, metode yang digunakan di sini yaitu metode survei analitik. Metode survei analitik yaitu metode survei atau penelitian yang digunakan untuk mencoba menggali bagaimana dan mengapa fenomena kesehatan tersebut bisa terjadi. Seperti dalam penelitian ini, peneliti mencoba menggali penyebab dari kejadian ISPA di wilayah tersebut, yaitu karena polusi udara yang tercemar dan sanitasi lingkungan yang tidak sehat di wilayah tersebut. Kemudian yang ketiga ada desain penelitian yang digunakan dalam jurnal ini, yaitu desainnya cross-sectional, ya di mana penelitian observasional yang mengamati data-data populasi dan sampel hanya 1 kali saja. Kemudian yang keempat ada instrumen. Di sini ada 2. Yang pertama itu ada non-test, wawancara, kemudian bentuk dokumentasi di mana peneliti turun langsung ke lapangan untuk melihat dan mendokumentasikan suasana di wilayah tersebut dan banyaknya kasus di wilayah tersebut. Nah, itulah tadi metode penelitian yang digunakan dalam jurnal tersebut. Nah, selanjutnya kita lanjut ke subpokok yang keempat, yaitu hasil penelitian. Nah, di mana uji statistiknya di sini? Yang pertama, hubungan antara sanitasi lingkungan dan kejadian ISPA, di mana nilainya itu adalah probabilitas 0,007 atau probabilitas lebih kecil dari 0,05. Kemudian yang kedua ada hubungan antara polusi udara dengan kejadian ISPA, di mana nilainya probabilitas 0,018. Nah, berdasarkan nilai-nilai ini dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara sanitasi lingkungan dan polusi udara terhadap kejadian ISPA pada balita, sehingga diharapkan kepada petugas kesehatan di Puskesmas Rimbo Data untuk mendorong dan membina masyarakat untuk lebih menjaga kesehatan lingkungan sehingga memperkecil resiko terjadinya ISPA. Tadi hasil dari penelitian. Sekarang kita lanjut ke subpokok yang kelima, yaitu kesenjangan teori dengan hasil penelitian. Menurut teori, pencemaran udara dapat menyebabkan terjadinya ISPA, bronkitis, asma, dan kanker paru-paru. Nah, sedangkan menurut hasil penelitian, terjadi hubungan antara sanitasi lingkungan dan polusi udara yang tentunya dapat menyebabkan terjadinya ISPA di wilayah tersebut. Jadi,
Teori di sini membahas secara universal, sedangkan hasil penelitian membahas secara spesifik, yaitu mengenai sanitasi lingkungan dan polusi udara. Kemudian, solusi menurut teori yaitu melakukan pendekatan edukatif dengan membina serta memberikan penerangan kepada masyarakat untuk memotivasi maupun membangkitkan kesadaran masyarakat untuk ikut memelihara kelestarian lingkungan hidup. Nah, sedangkan menurut hasil penelitian dikhususkan kepada petugas kesehatan untuk melakukan pembinaan terhadap masyarakat dalam mendorong dan membina menjaga kesehatan lingkungan sehingga memperkecil terjadinya risiko ISPA. Dapat disimpulkan di sini dari kesenjangan teori dengan hasil penelitian, yaitu jika menurut teori lebih membahas secara universal, sedangkan menurut hasil penelitian lebih membahas secara spesifik. Nah, selanjutnya kita lanjut ke subpokok yang keenam, yaitu program nasional terkait dengan ISPA. Nah, menurut Kementerian Republik Indonesia, ada 7 hal untuk menghindari penyakit ISPA pada anak. Yang pertama itu ada minum banyak air. Nah, dianjurkan itu 8 gelas dalam sehari. Kemudian yang kedua, memberikan makanan yang bergizi sesuai waktu dan konsumsi buah-buahan. Kemudian yang ketiga, memperhatikan lingkungan seperti jangan merokok. Nah, kita ketahui lebih berbahaya orang yang menghisap rokok daripada orang yang merokok itu sendiri. Kemudian yang keempat, budidayakan cuci tangan pakai sabun pada anak, baik itu setelah makan atau sebelum makan atau setelah menyentuh sesuatu dan berjabat tangan kepada orang lain. Kemudian istirahat yang cukup, hindari kontak langsung dengan penderita ISPA. Kemudian yang ketujuh, bawa segera ke dokter jika terjadi gejala ISPA pada anak. Tadi program nasional terkait dengan kasus ISPA. Nah, selanjutnya kita lanjut ke terapi komplementer yang digunakan untuk mengatasi ISPA. Nah, di sini ada 3 terapi. Yang pertama, dalam penggunaan terapi komplementer untuk mengatasi ISPA, sebanyak 10 ibu menggunakan terapi larutan jahe dan madu sebesar 70% dengan dosis 3 kali sehari 1 sendok teh. Tanaman jahe merupakan salah satu jenis rempah berbentuk rimpan yang banyak dimanfaatkan secara tradisional sebagai minuman penghangat serta pereda batuk, nyeri, dan diare. Nah, selanjutnya kita lanjut ke larutan jeruk nipis dan kecap. Nah, biasanya larutan jeruk nipis dan kecap ini banyak digunakan oleh masyarakat, di mana dosisnya itu adalah 3 kali sehari dengan dosis 1 sendok teh. Jeruk nipis merupakan salah satu buah yang banyak digemari oleh masyarakat Indonesia. Tanaman yang banyak tumbuh dan berkembang di Indonesia dan harganya cukup murah. Nah, jeruk nipis sering digunakan untuk obat batuk, peluruh dahak, influenza, dan obat jerawat. Nah, selanjutnya kita lanjut ke terapi komplementer yang kedua, yaitu adalah teknik massage atau pemijatan. Terapi sentuhan atau massage adalah salah satu teknik yang mengkombinasikan manfaat fisik sentuhan manusia dengan manfaat emosional seperti ikatan batin atau bonding. Pemijatan ini memungkinkan kandungan-kandungan aktif minyak terserap ke dalam kulit. Minyak-minyak esensial yang terserap dalam kulit, cara ini dapat membantu meringankan infeksi-infeksi dan peradangan-peradangan karena mereka seringkali dikeluarkan dari tubuh melalui paru-paru. Jadi teknik massage atau sentuhan sangat juga berpengaruh terhadap penyembuhan ISPA. Selanjutnya yang ketiga ada terapi uap. Nah, terapi uap merupakan terapi menggunakan air panas. Beberapa orang berdiri di kamar mandi dengan siraman air panas, tetapi ada juga yang menghirup uap di atas panci dengan air yang mendidih. Tindakan ini memiliki sejumlah efek terapeutik, di antaranya berguna untuk melancarkan lendir di saluran hidung dan sinus serta di bawah saluran pernapasan. Cara pemberian
Kemudian terapinya adalah dengan menuangkan air panas ke dalam panci atau baskom. Lalu tutup kepala dengan menggunakan handuk kecil dan kepala didekatkan di atas baskom dan kumpulkan uap dan hiruplah dalam-dalam. Terapi ini juga boleh ditambahkan dengan mencampurkan minyak-minyak atau herbal-herbal seperti peppermint atau Asian mint. Itulah tadi terapi komplementer yang digunakan oleh masyarakat untuk mengatasi penyakit ISPA. Nah, selanjutnya di sini saya akan memperlihatkan contoh jurnal yang terkait dengan kasus ISPA, di mana di sini ada 5 jurnal dan rata-rata referensi yang saya ambil ini tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Jalan-jalan ke kota Surabaya, jangan lupa singgah beli alpukat. Demikian presentasi saya, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.